Pahami insyaallah ya. Jadi tentang ikhtilaf madhab ya dalam masalah fikih terutama, ini sebenarnya ya adanya madhab-madhab itu bukan sengaja dibuat oleh para imam-imam tersebut. Ya, memang madhab yang sampai detik ini berlaku, madhab fikih ya maksudnya ya, itu ada 4 saja memang yang masyhur dan masih dipraktekkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Hanya 4 madhab. Yang pertama madhab Imam Abu Hanifah, yaitu Hanafiyah atau Ahnaf. Yang kedua madhab Imam Malik, yaitu Malikiyah. Yang ketiga Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dan yang keempat adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali ya. Dan kalau kita cek, mereka ya tentunya tidak menyengaja membuat mazhab tersebut, tidak. Tapi kaum muslimin yang hidup di zaman mereka itu banyak yang mengambil pendapat-pendapat fikih para imam yang 4 itu ya. Seperti misalnya di daerah India, Bangladesh, Pakistan, dan itu Hanafi dari dulu sampai sekarang. Yang Maliki dulu sempat di Madinah bahkan, dan di Saudi Arabia dulu sempat Malikiyah. Dan sekarang di daerah Afrika itu Malikiyah ya. Kemudian yang Syafi'i Mesir, karena Imam Syafi'i akhir tinggalnya di Mesir. Dan juga ulama-ulama Mesir, Jazirah Arab, banyak yang ke Indonesia. Akhirnya Indonesia juga banyak Syafi'i. Dan Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal Irak ya, dan masuk ke Jazirah Arab. Nah itu semua kalau kita perhatikan sekali lagi ya, mereka para imam yang 4 itu tidak sama sekali sengaja membuat mazhab itu ya, akan tetapi diikuti oleh kaum muslimin itu permasalahannya. Dan mereka berlepas diri kalau ada kesalahan dengan dalil semua perkataan mereka itu sepakat yang berbunyi idza sahha madhhabi, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis Nabi SAW sahih, maka itulah madhabku. Maksudnya apa? Jangan taklid, jangan ikut-ikutan, jangan fanatik terhadap pendapatku, tapi ikutilah hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan, idza ya khalafa qawli qawla Rasulullah SAW farmu biqauli urdul haid wa khudhu biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian dapatkan perkataanku menyelisihi perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka buang perkataanku jauh-jauh dan ambil perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah ini yang harusnya kita pelajari di sini supaya tidak terjadi fanatisme terhadap mazhab tertentu saja yang akhirnya gontok-gontokan kalau ada sedikit perbedaan. Padahal mungkin ya masing-masing memiliki dalil. Tapi tetap kewajiban kita selaku penuntut ilmu syar'i adalah memilih mana yang lebih dekat kebenarannya sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat ya, kita mempelajari ternyata yang benar dalam masalah ini ada di pendapatnya Imam Ahmad. Jadi kita ambil madhab Hambali. Dalam masalah ini ada misalkan di pendapatnya Imam Syafi'i, ada masalah seperti ini. Dan justru itulah yang harus kita lakukan, mencari pendapat ulama yang lebih tepat dan lebih mendekati kebenaran dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu berlaku baik itu para ulama dulu ya, ataupun sekarang sama. Ya. Jadi misalnya sekarang kan banyak para ulama juga, alhamdulillah masih ada lah, walaupun tidak banyak ya. Ada beberapa ulama besar yang pendapat mereka berbeda sekarang. Ya, kita ambil kasus contoh misalkan karena gara-gara pandemi ini, salat jamaahnya ada yang tetap mewajibkan rapat, ada yang membolehkan renggang. Saya dalam hal ini misalkan mengambil pendapat ulama yang tetap mewajibkan rapat. Kalau takut ketularan, sholat di rumah. Jangan membuat syariat baru sholat jamaah dengan cara renggang. Sementara Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuh min tamamis salah."
Jelas artinya. Nabi juga bersabda, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalian luruskan saf kalian atau Allah buat hati kalian berselisih. Ini dalil wajibnya lurus dan rapat dalam salat apa? Berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada salafnya bahwasanya jamaah itu pernah terjadi renggang-renggang di masa pandemi di zaman sahabat ataupun tabi'in ataupun tidak. Kalaupun ada, kalau saja ada maksudnya pasti kita ikuti, pasti kita contoh, karena memang kita mengikuti apa? Salafus salaf. Ini masalahnya tidak ada, makanya justru khawatir membuat satu syariat yang apa? Baru. Ya walaupun kita hormati. Nah di sinilah maksudnya kita hormati ulama yang berfatwa bolehnya dalam kondisi seperti ini salat jamaah dalam keadaan apa? Renggang. Karena mereka mengambil satu kaidah usul yang berbunyi bahwasanya itu kan ya akhafud dararain, ya al-akhdhu bi akhafid dararain, mengambil madarat yang lebih ringan. Ya. Jadi apa namanya? Tidak salat jamaah madarat. Salat jamaah salat jamaah rapat-rapat dalam masalah seperti ini madarat, maka ambillah yang lebih ringan, yaitu dengan cara diregangkan. Ditambah lagi mereka mengatakan bahwasannya lurus dan rapat dalam salat berjamaah itu hukumnya hanya sunnah saja. Hanya apa? Sunnah. Jadi kalau renggang ya nggak apa-apa, cuman kehilangan pahala apa? Sunnah. Tapi aneh ya, sunnah bagaimana orang nabinya mengancam sebegitu kerasnya untuk meluruskan dan merapatkan apa? Soft. Nah ini satu contoh saja. Maksud saya di sini ya, kita dalam masalah fikih di situ harus apa? Lapang dada. Ya, karena memang masing-masing selama berpegang pada dalil dan pada kaidah ya maka kita hormati. Dan dulu para imam juga seperti itu. Ya, ada yang berselisih ribut di majelis, tapi habis itu jalan bareng lagi, masya Allah. Seperti juga pernah Syekh Al-Albani dengan Syekh bin Baz tentang masalah Sami'allahu liman hamidah. Ya, itu kata Syekh bin Baz, kata Syekh Al-Albani Sami'allahu liman hamidah. Maka Syekh Al-Albani mengatakan yang begini ini bid'ah. Tapi habis itu barengan lagi, tidak masalah. Masing-masing ada apanya. Nah kita itu harus bisa seperti itu, bersikap seperti itu. Namun tetap di satu sisi kita juga bisa mencari mana yang lebih apa? Lebih tepat dan lebih benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.